Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan, berhiaskan kekudusan, menyembah Dia, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus-kuduslah Tuhan. Amin. Haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, Allah yang perkasa. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Katakan, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah.
Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dilimpahkan dalam ibadah ini, memberkati setiap jemaat yang hadir, baik secara online maupun onsite. Damai sejahtera Tuhan, kuasa dan kasih yang ajaib memenuhi kami dalam ibadah ini, bahkan sepanjang hidup kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah dan alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Siapa seberapa kita yang percaya bahwa hanya ada satu nama yang berkuasa dalam hidup kita, yaitu namanya Yesus. Ya, nama Yesus nama yang ajaib dalam hidup kita. Namanya Tuhanku, Dia menara yang teguh, Dia kota perlindungan. Ada kuasa di dalam nama Yesusku yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Ada satu nama yang berkuasa yang sanggup mengangkat beban kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, katakan namanya Tuhanku, katakan namanya Tuhanku. Dia Yesus, kota perlindungan saya dan saudara. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu yang siap, semua katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin, haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam Engkau yang termulia. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin, haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama di atas segala nama. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan saya dan saudara. Amin, haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Amin, haleluya. Nama yang telah membebaskanku,
Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami telah tiba di pertengahan ibadah kami. Kini saatnya kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati pengedar kantong kolekta, berkati kehidupannya, kesehatannya, rumah tangganya, pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin ya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu. Kita naikkan pujian ini dan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Tuhanku, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hati. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, boleh saya mengundang bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Katakan, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya, oh betapa dalamnya, amin. Haleluya. Betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus, Tuhanku. Oh Yesus, sama-sama katakan, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Silakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup ini pasti ada orang yang bela ketika kita dalam kesukaran, ketika kita dalam satu permasalahan dan dalam satu lembah yang kelam. Tetapi tidak sedikit juga ada orang yang menyalahkan kita. Tetapi kita punya Tuhan yang membela kita. Tuhan yang senantiasa menggenapi janjinya dalam hidup kita, memberikan penyertaan kepada kita, asalkan kita mau meletakkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Di dalam segala hal, janji Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah itu kadang-kadang adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi janji Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dia akan menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan tetap terus meneguhkan kita, menolong kita, menopang kita untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, Dia sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Sedetik pun Dia tidak akan meninggalkan kita. Meskipun 1000 tangan manusia berusaha membuat kita runtuh, tetapi ingat, ada satu tangan yang menarik kita naik ke atas, membuat kita bukan lagi menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Dan itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang bela di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Haleluya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Haleluya. Janjinya tak berubah. Apa
saat kita percaya di dalam segala hal. Haleluya. Di dalam segala hal. Haleluya. Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan. Haleluya. Amin. Itu pasti akan terjadi selama kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Terjadi saat kita meskipun 1000 tangan manusia, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan, meskipun 1000 tangan menarikmu turun, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu namun Tuhan yang bela. Amin. Haleluya. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Bapak Ibu Saudara dalam kasih dalam Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan pekerjaan kita ada orang-orang yang tidak mendukung kita. Dalam lingkungan rumah tangga kita ada orang-orang yang tidak senang melihat keberadaan kita. Mereka berusaha membuat kita turun, mereka berusaha membuat kita down, baik di dalam psikologis kita maupun dalam kondisi fisik kita. Tetapi ingatlah, ada satu tangan yang membela saya dan saudara. Ada satu tangan yang siap menopang saya dan saudara, itu tangan Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Katakan, di dalam segala hal janjimu tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya di dalam segala hal. Haleluya. Di dalam segala hal kami mengamini Tuhan, janjimu tidak pernah berubah. Apa yang sudah Engkau firmankan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan dengan penuh keyakinan, terjadi saat saya percaya Tuhan. Amin. Kita percaya meskipun 1000 tangan manusia, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung.
manusia. Haleluya. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan meskipun 1000 tangan manusia, meskipun, amin. Inilah iman percaya kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang membela kami. Haleluya. Namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang, percayalah, percayalah Tuhan yang bela, percayalah, percayalah Tuhan yang bela. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Dengan segala keberadaan kami Tuhan, hanya ucapan syukur dan terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan pimpinanmu Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami, dan untuk kami tetap teguh percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa janjimu tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya, Engkau yang menjadi pembela kami, Amin, Engkau yang Tuhan. selalu menguatkan kami Amin, Tuhan. haleluya, Dan kami Yesus. percaya bahwa saat kami menaruh percaya dan pengharapan kami di dalam Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, Terima kasih Tuhan. dan kami boleh menikmati untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau saat ini kami hendak duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman melalui Bapak Gembala yang pagi hari ini akan memberitakan firman-Mu. Nyatakan Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Biar setiap kata firman-Mu itu Tuhan yang akan membangun kami, akan membentuk kami, membawa kami semakin tumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Beri kami pemahaman yang benar akan setiap firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan berikan Roh Kudus-Mu senantiasa Tuhan, yang akan menguatkan kami Tuhan, untuk kami mengerti firman-Mu. Haleluya, Terima Yesus, kasih terima Tuhan. kasih, Tuhan. Berkati Bapak Gembala, kami percaya Engkau sudah siapkan setiap kebenaran firman-Mu dalam pribadi Bapak Gembala. Apa yang akan dikatakan ya Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan. Amin. Dan Terima Engkau kasih, memberkati Tuhan. Bapak Gembala dengan berlimpah, Haleluya, dengan Yesus. segala kemurahan-Mu, Terima dengan kasih, segala Tuhan. hikmat dan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak, Terima kasih, berfirmanlah Engkau saat ini Tuhan, dan kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara dalam ibadah pagi hari ini. Kain dan Habel. Saudara, persembahan Kain dan Habel. Ya. Kita akan baca bersama di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara, generasi kedua umat manusia diciptakan Allah.
yang diciptakan Allah, Adam dan Hawa, itu memberi pelajaran penting bagi generasi berikutnya. Bahkan saudaraku jadi pelajaran bagi kita generasi akhir zaman sekarang ini. Saudara-saudara, saat belum ada agama dan kepercayaan lainnya, mereka telah memiliki ritual sebagai bentuk hormat, ketundukan kepada yang lebih tinggi. Jadi saudaraku, yang saya maksud begini, setiap suku juga sekarang, pada waktu-waktu sekarang juga, ada yang belum tersentuh agama, lalu mereka punya kepercayaan lokal, kan gitu ya. Orang Jawa sampai sekarang masih ada kejawen, lalu di beberapa suku masih ada ibadah-ibadah atau ritual menurut kepercayaan lokal ada. Ya, lalu ada juga agama-agama di dunia yang mendunia, yang besar itu kan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apalagi? Konghucu itu kepercayaan, terus ada gabungan dari beberapa kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi di dalam suku itu sendiri ada. Ya kalau kita jumpai di Kalimantan juga masih ada, di Tanah Batak juga masih ada, kan begitu ya. Di Papua juga masih ada, saudaraku, kepercayaan suku. Nah, itu dimulai dulu ya, Adam, Hawa, Kain, Habel, sebelum ada dan lain-lain, mereka punya aturan menurut kepercayaan mereka. Nah, mempersembahkan korban dilakukan sebagai pernyataan ketundukan dan hormat kepada yang lebih berkuasa, kepada yang dianggap lebih tinggi, yang dianggap berdaulat atas hidupnya. Dan itulah yang Kain dan Habel lakukan dengan membawa persembahannya masing-masing. Ada yang perintahkan? Enggak ada. Enggak ada yang perintahkan. Jadi mereka bawa-bawa aja, karena tahu ada yang lebih tinggi dari dia yang memberi dia hidup. Jadi dengan sukarela, dengan kesadaran dia bawa. Gitu. Tidak ada yang perintahkan. Saya katakan tidak ada yang diperintahkan, tapi mereka lakukan sebagai bentuk rasa hormat terhadap yang lebih berkuasa. Beda zaman sekarang. Sudah diperintahkan pun tidak seperti siapa itu? Nah, iya kan? Sekarang ini diperintahkan oleh agama-agama. Bukan hanya Kristen. Agama-agama lain juga memerintahkan. Tapi berapa persen yang melakukan? Dulu 100% melakukan. Ya Pak Pendeta, karena hanya ada 2 orang, 4 orang. Jadi 100% melakukan. Ya. Nah, dari persembahan mereka berdua, ternyata ada yang diterima, ada yang ditolak. Oke. Saudaraku, pertanggungan jawab kita terhadap uang itu bukan hanya dari hasil. Minggu lalu saya katakan itu. Bukan hanya dari hasil yang ada pada kita lalu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tapi dari cara memperolehnya. Karena itu secara umum kita mendengar memperolehnya itu secara halal atau halal. Gitu kan? Halal atau haram? Oh itu betul itu. Ada yang dapatnya haram tapi dihalalkan, bahayanya. Itu harus dipertanggungjawabkan. Dari cara memperolehnya sampai cara mengelolanya itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi yang haram-haram, saudaraku, saya nggak tahu di sini ada yang haram-haram atau enggak. Pertanggungjawabkan itu. Oh kalau udah kasih perpuluhan pasti halal. Kalau gitu kasih aja banyak-banyak. Ya, saudaraku, yang pertama tentang persembahan Kain dan Habel. Adam dan Hawa, orang pertama di bumi, berkenalan langsung dengan penciptanya secara pribadi dan fisik. Mereka menjadi contoh bagi ibadah. Jadi orang tua ini, Adam dan Hawa, jadi contoh. Jadi kenapa Kain dan Habel kemudian juga melakukan ritual? Karena orang tuanya
melakukan. Saya senang di sini orang tua menjadi contoh bagi anak-anaknya. Amin. Sehingga anak-anaknya juga rajin beribadah. Kenapa? Ya karena dari kecil dibawa orang tuanya. Makanya saya katakan dari bayi bawa. Oh rewel Pak Pendeta, nanti ganggu yang lain. Tidak. Kalau anak tidak dibiasakan, ya dia nggak akan biasa nanti duduk begini. Gitu. Dari hamil, dari kecil, dibawa itu jadi habit buat si anak, saudaraku. Adam dan Hawa telah menjadi teladan bagi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi orang yang dalam tanda kutip beragama. Ya, beragama. Saudara, perhatikan beragama. Ya, oke. Kita lihat persembahannya, saudaraku. Kain, anak sulung dari Adam dan Hawa. Kain sebagai kakak, anak sulung dia bawa persembahan. Ya. Dan perhatikan ini, jangan kita terus lihat belakangnya ya, lalu kain begini begitu ya, jangan. Tapi waktu bawa persembahan, kain itu tulus. Seperti tadi saya katakan, dia yakin persembahannya diterima Tuhan, jadi dia tulus. Harus digarisbawahi, kain bukan orang jahat. Ya. Kain bukan orang jahat. Dalam tulisan yang huruf kecil apa saudaraku? Sebelum membunuh adiknya. Jadi jangan kita menjudge bahwa Kain itu memang orang jahat. Jangan. Alkitab tidak pernah menulis. Kain bukan orang jahat. Saya tidak mengatakan Kain itu orang baik ya. Saya hanya mengatakan Kain bukan orang jahat. Oke. Sampai dengan dia membunuh adiknya, kan ketahuan jahatnya kan gitu ya. Oke. Kain seorang yang taat beragama sehingga ia mau membawa persembahannya. Orang yang apa saudaraku? Taat beragama. Orang yang beragama saja, dia biasa saja, belum tentu dia bawa persepuluhannya, bawa persembahannya. Walaupun ke rumah ibadah. Karena bukan orang yang taat. Perhatikan ini. Iya. Jadi orang yang taat beragama dia bawa persembahannya. Dia bawa persepuluhannya. Namanya taat. Gitu. Dan Kain bawa loh. Bawa. Jadi kalau saudara yang tidak melakukan dua hal tadi tidak seperti Kain. Lebih buruk dari Kain. Oke. Pekerjaan Kain ialah seorang petani. Seorang petani, sehingga yang dipersembahkan apa saudaraku? Hasil tanah. Ya. Hasil tanah. Lalu Habel saudaraku, anak bungsu dari Adam dan Hawa. Sama seperti Kain, Habel adalah seorang yang beragama dan beragama taat, sama seperti abangnya. Karena biar bagaimana kakak menjadi contoh bagi adik-adiknya. Gitu. Habel mempersembahkan anak sulung dari dombanya, yakni lemak-lemaknya. Tertulis dalam Alkitab seperti itu. Karena pekerjaan Habel adalah berternak. Gitu. Berternak, saudara. Jadi yang dibawa adalah hasil kerjanya. Bawalah hasil kerjamu. Tuhan tidak membedakan. Tuhan tidak membedakan kerja kita apa? Enggak. Jadi saya tidak setuju kalau dibilang karena diterima itu karena itu ternak, darah, enggak berkenan kepada Tuhan. Kalau enggak ada petani, saudara makan nasi enggak? Saudara makan daging aja terus ya. Iya. Jadi Tuhan menghargai semua kerja. Ya. Baik itu kerja kantor atau kerja kuli. Iya kan? Baik kerja tani atau kerja ternak. Tuhan menghargai itu semua. Alkitab tidak pernah memberitahu kita bahwa persembahan Kain buruk, saya garis bawahi. Alkitab nggak pernah kasih tahu kita kalau persembahan Kain buruk. Saudara paham?
Jadi jangan pernah ada yang bilang persembahan Kain itu buruk. Alkitab nggak pernah bilang. Atau persembahan Kain itu jelek. Atau Kain asal memberi. Tidak pernah. Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Artinya begini saudaraku, tidak ada persembahan yang terbaik atau persembahan yang buruk dari keduanya. Dari Kain dan Habel. Alkitab mengatakan mereka mempersembahkan yang satu dari sebagian hasil tanahnya, yang satu dari hasil ternaknya, walaupun ditulis juga dari lemak-lemaknya, ya. Tapi tidak ada yang buruk dari keduanya. Semua persembahan adalah baik. Ya, oke. Sekarang saya ingin yang kedua, ingin mengatakan tentang asumsi dan asumsi. Mitos dan asumsi tentang persembahan Kain dan Habel. Ya. Alkitab mencatat bahwa satu diterima, satu ditolak. Tanpa penjelasan. Ini loh saudaraku, Alkitab itu kadang nggak memberi penjelasan kepada kita. Kita suruh cari-cari tahu sendiri. Ya. Nggak dikasih tahu kenapa diterima, kenapa ditolak, dasarnya apa, Alkitab tidak kasih tahu. Kemudian muncullah asumsi, kemudian menjadi mitos tentang penolakan dan penerimaan Allah tentang persembahan Kain dan Habel. Oke, saudaraku, saya mencatat dari yang saya dengar dan dari baca buku ini saudaraku, asumsi dan mitosnya. Kalau guru sekolah minggu pasti ada yang pernah menyampaikan ini kepada anak sekolah minggu. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Tandanya adalah asapnya persembahan Habel. Ayo, guru sekolah minggu yang pernah ngomong gini ke anak-anak sekolah minggu, ngacung. Kalau guru sekolah minggu di sini sudah dididik ya. Yang satu asapnya naik ke atas, yang satu ke samping. Jadi yang ke atas itu tandanya terima. Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu saudaraku. Enggak pernah kasih tahu kalau asapnya persembahan Kain ke samping, tandanya ditolak, enggak. Gitu. Yang Habel ke atas, kayak itu ada dua gambar jelas ya. Yang ke atas persembahan siapa itu? Yang ke samping persembahan? Jadi waktu bikin gambar, yang ke atas itu pas nggak ada angin, saudaraku. Yang satu bikin gambar pas ada angin, jadi dia lihat asap gitu. Jadi ini mitos, ya. Alkitab tidak memberitahu kita tentang hal itu. Lalu, Habel itu terbaik. Dia kasih terbaik. Kalau Kain itu persembahannya asal-asalan. Dan sering ini saya dengar khotbah seperti ini. Saudaraku, Habel mempersembahkan yang terbaik makanya diterima. Sedangkan Kain mempersembahkan sekedarnya makanya ditolak. Jadi saudara, perhatikan ini, amin. Persembahan yang sekedarnya itu ditolak. Kalau gitu jangan kasih yang sekedarnya. Enggak ada saudaraku, enggak ada seperti itu, enggak ada. Gitu. Ini namanya asumsi. Ya. Karena Kain memberikan dari sebagian hasil tanahnya, Habel mempersembahkan anak sulung dari domba, dari ternaknya. Nah, saudaraku, yang ketiga, jadi yang tadi enggak ya saudaraku, terbaik dan asal-asalan itu bukan dasar diterima dan ditolak oleh Allah persembahan Kain dan Habel. Yang ketiga saudaraku, yang satu mempersembahkan ada darahnya, yang kedua bukan darah. Yang darah diterima, yang bukan darah ditolak. Saudaraku, walaupun kemudian ini dihubungkan dengan korban Kristus di salib yang ada darahnya, bukan berarti darah adalah dasar dari korban Habel diterima, bukan saudaraku. Darah bukan dasar dari korban Habel itu diterima. Nanti yang korban-korban tadi saya bilang jagung ditaruh di gereja ya, padi ditaruh di gereja, singkong ditumpuk di gereja, enggak diterima karena enggak ada darah. Saudaraku, kalau itu hasil ladang, berbau darah enggak sih?
berbau darah karena saya pernah mencangkul, kena cangkul kaki saya. Keringat, ada jerih payah di sana. Jadi bukan, saudaraku. Walaupun nanti kemudian dihubungkan, itu kan dihubungkan dengan korban Kristus salib. Tapi untuk persembahan itu sendiri tidak ada hubungannya dengan darah atau bukan darah. Saat mereka mempersembahkan hasil pekerjaan masing-masing, Allah tidak membedakan pekerjaan mereka. Yang satu tani, yang satu ternak itu lebih bagaimana, tidak. Yang satu kuli atau satu kantor, enggak, Allah enggak membedakan itu semua. Yang penting kita mempersembahkan dengan jujur dan tulus. Nah ini yang keempat, saudaraku. Persembahan yang satu sepenuh hati, yang satu setengah hati. Saudara-saudaraku, yang sepenuh hati biasanya disebutkan yang siapa, saudara? Yang sepenuh hati. Biasanya orang menyebut untuk Kain atau untuk Habel? Untuk Habel? Iya, untuk Habel. Saudara pikir Kain ngasihnya setengah hati? Saya yakin tidak. Ya, sama seperti waktu saudara datang kepada Tuhan pagi ini dan setiap hari Minggu. Saudara datang dengan sepenuh hati, amin. Saya tidak pernah berpikir ada satu dari saudara yang hadir ini datang dengan setengah hati, enggak. Ketika saudara memberi persembahan, pasti saudara kasih dengan sepenuh hati. Enggak ada yang setengah hati. Cuman enggak ada yang dengan setengah dompetnya, enggak ada. Saudaraku, sepenuh hatilah. Kain sepenuh hati, Habel juga sepenuh hati. Saat membawa persembahan. Asumsi ini terjadi, jadi si bapak-bapak atau orang yang mengatakan Kain setengah hati, Habel sepenuh hati terjadi karena kemudian tahu dari Alkitab, Kain marah karena persembahannya ditolak. Lalu dia menjas, oh Kainnya sepenuh hati itu waktu bawa. Saudaraku, itu namanya asumsi, ya. Disimpulkan dari ternyata kemudian begitu ya. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat sekarang. Tadi itu mitos dan asumsi ya. Jadi supaya kita paham sebenarnya semua orang kalau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Sama seperti kita saat ini. Kita datang juga dengan sepenuh hati, enggak ada yang setengah hati. Sepenuh hati. Nah yang ketiga, saudaraku, ada yang diterima, ada yang ditolak. Kita coba belajar sedikit tahu dari catatan perjanjian baru. Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman masih berbicara sesudah ia mati. Penulis Ibrani memberi penjelasan tentang diterimanya persembahan Habel. Tapi tidak memberi penjelasan tentang ditolaknya persembahan Kain. Gitu. Nah, saudara senang belajar ke yang negatif atau yang positif? Yang positif adalah Habel, Kain tidak ditulis kenapa ditolak. Begitu. Kain tidak ditulis kenapa ditolak, tapi Habel dikatakan di sini karena iman. Bentuknya apa? Mau darah, mau tumbuhan, enggak masalah, tapi Alkitab mengatakan karena iman Habel telah mempersembahkan. Karena iman. Jadi saudaraku, yang mendorong, yang menggerakkan untuk memberi persembahan itu penting. Iya. Yang mendorong, menggerakkan kita untuk kasih persembahan itu penting. Saya katakan bukan jumlah materialnya dulu, bukan. Tapi yang mendorong nih. Kalau gereja punya keperluan, lalu ada pengumpulan dana. Nah, yang menggerakkan apa sih? Kasih persembahan yang menggerakkan apa? Oh,
pendeta saya miskin, ya udahlah saya kasih. Begitu pendetanya kaya nggak kasih, saudaraku. Iya kan? Bukan, jangan. Yang mendorong itu penting. Habel yang mendorong apa, saudaraku? Iman. Iman itu tertuju kepada Allah. Jadi karena Tuhan. Jadi persembahan itu kita berikan untuk Tuhan. Persembahan itu kita tujukan kepada Tuhan. Melalui gereja, melalui hamba Tuhan. Jadi ini motivasinya, saudaraku. Ini motivasinya. Jadi saudaraku, iman. Jadi nggak melihat orang, nggak melihat kondisi, tapi iman. Ini punya Tuhan, atau pekerjaan Tuhan perlu. Jadi kita beri semampunya, bukan semaunya. Kita kasih sebenarnya, bukan sekedarnya. Ya. Jadi dorongan iman ini adalah membuat seorang bisa memberi lebih baik. Memberi yang paling mungkin dilakukan. Memberi persembahan dengan ketulusan, secara proporsional, bukan secara porsi. Proporsional itu gini, kalau saya makan, saya cukup 2 mangkok, gitu ya, saya cukup 2 mangkok. Tetapi Jo, cucu saya, pernah makan dengan ukuran yang sama, dia 6 mangkok, saudara. Jadi porsi saya 2, porsi dia sebenarnya berapa? Ya 6, jadi sekali makan 6, saudaraku. Itu makan, saudaraku. Kira-kira bisa bedain ya? Gitu. Saudaraku, diterima atau ditolak adalah soal iman kepada Allah. Pengakuan, ini perhatikan, pengakuan bahwa Allah adalah pemilik hidup. Jadi seberapa kita kasih persembahan kepada Tuhan, itulah pengakuan kita kepada Tuhan sebagai pemilik dan pengelola hidup kita. Terakhir, saudaraku, saya akan bicara ini, motivasi, kualitas, dan kuantitas. Jadi persembahan Kain Habil tadi, saudaraku, menyangkut ini juga, motivasi, kualitas, dan kuantitas. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ya. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Kalau persembahannya di sini, saudaraku, nggak ada peti persembahan ya. Jadi Yesus duduk ngeliatin yang kasih persembahan. Kira-kira saudara gimana sih? Ya kan saudara baca tadi gitu ya. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Pak Ketut bawa peti persembahannya ke sini. Terus saya duduk begini. Atau begini, saudaraku. Yesus begini loh, saudaraku. Jadi saudaraku, ketika saudara kasih persembahan, Yesus ada di situ. Serius. Waktu begini, saudaraku. Yesus di mana? Lihatin di sini. Sini Yesus lihatin loh. Iya. Ini gak main-main, saudaraku. Bener. Iya loh. Saya kaget loh waktu baca, padahal sering saya baca, saudaraku ya. Tapi waktu kita kasih itu, Yesus ada di situ ngeliatin. Waktu saudara taruh perpuluhan di sana, Yesus liatin. Yesus duduk di situ menghadapi peti persembahan, dia lihat, memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti, nggak pakai amplop rupanya. Nggak pakai amplop rupanya ya. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Terus. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Tadi ada kaya, lalu lawannya miskin. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang
yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan? Yuk. Oh selesai ya, oke. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Saudaraku, Yesus memperhatikan, dikatakan di situ dia duduk, dia memperhatikan, tapi dia nggak negur. Ini loh saudaraku, Tuhan Yesus mau kasih pelajaran. Ya. Lalu saudaraku tentang orang lain dikatakan ini, memberi dalam jumlah besar, nominalnya besar, karena mereka adalah orang kaya. Lalu saudaraku, tetapi ibu miskin ini disebut memberi lebih banyak. Yang 2 peser seduit tadi, Tuhan Yesus sebut apa saudaraku? Memberi lebih banyak. Coba perhatikan, orang kaya tadi memberi dalam jumlah besar. Lalu ibu ini miskin disebutkan, ngasihnya jelas 2 peser seduit. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa saudaraku? Memberi lebih banyak. Amin. Yang 2 peser itu memberi lebih banyak, amin. Saudara kok berat banget sih? Alkitab kan menulis begitu. Yang 2 peser seduit itu disebut lebih banyak, amin. Oh kalau gitu saya kasih 2 peser seduit aja gitu. Perhatikan konteksnya. Saudara-saudara, inilah iman, yaitu bagaimana sikap kita terhadap Tuhan dan sikap kita menghadap Tuhan. Sikap terhadap Tuhan dan sikap menghadap Tuhan. Ya. Sikap saudara dan saya terhadap Tuhan dan sikap saudara dan saya ketika menghadap Tuhan. Nah ini saudaraku, dorongan atau motivasi adalah penting tadi saya katakan untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Motivasi yang benar, ingat ini, motivasi yang benar terlihat dari kualitas dan kuantitas yang kita bawa kepada Tuhan. Omong kosong jika ada di dompet, jika ada di tabungan dalam satu jumlah tertentu, lalu kita memberi sekedarnya saja, asal saja. Kain yang persembahannya ditolak tidak asal-asalan. Sudah sepenuh hati masih ditolak, gak tahu kenapa itu. Jadi saudaraku, jumlah itu mempengaruhi motivasi enggak? Iya, mempengaruhi. Janda miskin itu dikatakan sampai mengeluarkan isi dompetnya. Saya tanya pada saudara, ada saudara yang pernah mengeluarkan isi dompetnya untuk kolekte? Mari kita berikan kolekte kedua untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Supaya saudara mengeluarkan isi dompet seluruhnya. Enggak ya saudara, enggak. Setengahnya pernah enggak? Setengah isi dompet? Enggak. Kalau semuanya pernah, karena memang itulah yang disiapkan untuk persembahan. Saudaraku, ibu dalam peristiwa ini memberi dengan mengeluarkan semua dompetnya. Sampai Tuhan bilang semua nafkahnya. Jumlahnya kecil, tapi nilainya. Kenapa nilainya besar? Karena itu semuanya. Kalau dia punya 10, dia kasihkan 10. Sementara yang jumlahnya besar mungkin kasih 100. Tapi dia punya puluhan juta. Ngerti saudara yang dimaksud? Si ibu ini ngasih 10, tapi itu semua yang punya dia. Tapi yang dibilang jumlah besar, benar jumlahnya besar. Tapi itu sebagian kecil dari yang dia punya. Di hadapan Tuhan beda. Jadi kalau saudara punya banyak, ya jangan kasih kecil. Salah saudaraku. Kasih, lihat orang lain kasih enggak. Ya kalau misalnya ada apa? Persembahan Natal misalnya, kan di dekat Natal ya, isi les gitu. Enggak ada yang mau isi duluan, kenapa? Mau lihat. Ada saudara yang kasih persembahan seperti itu, bertobatlah. Iya, bertobatlah. Gitu. Berilah sesuai dengan kejujuran dan ketulusan. Gitu. Ada sedikit, kasih sedikit, jangan malu.
Saudaraku, ibu ini memberi dari kekurangannya dikatakan. Kekurangan. Saudara, kalau dikatakan setiap orang ada kekurangan keuangan, iya atau tidak? Setiap orang ada kekurangan dalam hal keuangan. Iya atau tidak? Iya. Saya bilang iya, saya nggak akan bilang tidak. Karena setiap orang punya kebutuhannya masing-masing dan keinginan masing-masing. Jadi kita biasa dengan kata-kata selalu kurang. Kita tidak biasa dengan kata-kata selalu cukup. Ganti, saudaraku, ungkapannya. Jangan selalu kurang, selalu cukup. Kalau nggak cukup apa? Alkitab katakan minggu lalu, sesuaikan dengan apa yang ada. Ya jangan ngejar fashion lah, ngejar fungsi saja. Jangan ngejar update, sesuai budget saja. Nggak usah pansos, saudaraku, nggak usah. Ya. Orang nggak akan puji kita juga kalau kita ada di ujung, setelah panjat sosial kita ada di ujung. Malah orang lihat gini, ya sekarang dia di atas, kita lihat aja nanti, didoain jatuh malahan. Makanya jangan manjat, saudaraku. Jangan manjat, jalan aja, jangan lari. Karena hidup ini bukan pelarian. Capek kalau lari, saudaraku. Lari, manjat, capek. Jalan aja, sesuaikan dengan apa yang ada. Paling orang cuma akan begini di mana, saudaraku? Di medsos, gitu. Ya kan? Terus bilang coba aja kita lihat nanti. Sakit tuh, saudaraku, kalau dengar kayak gitu, ya. Nah, untuk keperluan kita pasti masih ada banyak yang kurang dan belum terpenuhi. Misalnya untuk uang sekolah anak. Saudara masih menghitung dengan teliti untuk uang sekolah anak yang nyekolahkan anak? Masih? Harus, gitu ya. Harus, saudaraku. Hitung uang sekolah anak dengan teliti. Jangan sampai telat bayar, dipanggil pakai surat, gitu ya. Dipanggil pakai surat. Saya ingat anak saya sekolah, saya belum pernah dipanggil karena telat. Tapi saya pernah menghadap karena saya tahu tidak terpenuhi pada waktu tertentu. Jadi saya tahu, saya enggak, tanggal sekian saya enggak ada berkat untuk itu. Saya menghadap sebelum tanggalnya. Tapi sampai dipanggil karena telat, uang kepake enggak. Gitu. Jadi kadang-kadang kita masih kurang untuk uang sekolah, kadang-kadang. Untuk renovasi rumah, perlu enggak? Perlu. Ya. Untuk cicilan kendaraan, pasti. Cicilan rumah, ya. Semua masih kurang. Di saat seperti inilah, saudaraku, pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan diwujudkan. Perhatikan, dalam saat seperti inilah pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan, pemilik dari segala yang ada dan hidup kita adalah dengan tidak mengganggu uangnya Tuhan, uangnya orang lain yang ada pada kita. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada dan tetap memberikan persembahan kepada Tuhan secara proporsional. Atur keuanganmu. Jangan sampai seperti ungkapan berkata, lebih besar pasak daripada tiang yang kemudian membuat rumah itu roboh. Saudara-saudara, sama seperti Kain dan Habel. Pemain musik saya persilakan. Kejujuran dan ketulusan akan terlihat kemudian. Jadi waktu saudara kasih persembahan, waktu saudara kasih perpuluhan, itu enggak terlihat apa-apa. Tuhan Yesus enggak langsung menegur seperti tadi saya katakan, tidak. Hidup tidak berhenti hari ini. Kejujuran dan ketulusan kita sekarang ini. Saya katakan kejujuran dan ketulusan kita sekarang ini pasti akan kita tuai pada saatnya. Amin. Kita akan tuai pada saatnya. Tuhan menolong kita semua untuk belajar bersama-sama mematuhi kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, bumi dan isinya punya Tuhan, hidup kita punya Tuhan. Seringkali kita merasa memiliki semua tanpa mengingat pemberi, tanpa mengingat
Tuhan yang sudah mengaruniakan itu semua. Marilah kita atur apa yang Tuhan berikan pada kita, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan pada saatnya. Kita telah banyak kekurangan dan salah dalam mengelola keuangan. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar untuk mengatur, mengelola. Sebab satu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ibu Sri akan pimpin kita dalam doa. Kita nyanyikan ref pujian ini. Inilah yang kupunya. Yes, amen. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa? Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah Tuhan sampaikan bagi kehidupan kami. Biar itu menjadi rema, menjadi kekuatan, maka menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Buat semua yang sudah Tuhan boleh kerjakan atas kehidupan Amin. kami. Terima kasih ya Bapa, pakai terus hamba-Mu Tuhan, lebih heran dan ajaib Tuhan dalam menjalankan kehidupannya, bahkan dalam pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang sudah Tuhan boleh lakukan, kami boleh menjalankan kehidupannya Tuhan, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah juga para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa,